Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi berjumpa pada mata kuliah pengetahuan material, dan pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai konsep kegagalan material. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan kegagalan material logam, jenis-jenis kegagalan material, dan cara mengatasi kegagalan material. Kegagalan material merupakan suatu kegagalan yang berasal dari tahap manufacturing, pembuatan perakitan, atau pengoperasian yang tidak sesuai dengan desain. Dengan demikian diperlukan analisa kerusakan yang komprehensif yang bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan desain material, perlakuan panas, dan sebagainya terhadap sistem atau komponen material tersebut. Jenis-jenis kegagalan material ada patah, fraktur. Fraktur adalah patah, kemudian lebih lanjut dikenal adanya istilah patah sederhana. Patah sederhana ini adalah pemisah dari sebuah kesatuan menjadi dua bagian atau lebih diakibatkan oleh gaya yang berlaku statis, yang bersifat konstan atau berubah secara perlahan menurut fungsi waktu. Pokok pembahasan, fraktur yang disebabkan oleh tegangan yang bersifat uniaksial. Dalam kata patah dikenal adanya patah ulet dan patah getas. Contoh kasus patah fraktur. Tragedi ini terjadi pada kapal Titanic ya, yang dimana kita ketahui bahwa kapal Titanic itu material bahannya itu terbelah menjadi dua, dikarenakan pada insidennya ada beberapa logam yang memang pada dasarnya tidak bisa dilas, tapi dilakukan proses pengelasan yang berakibat adanya kekosongan antara partikel-partikel atom logam yang mengakibatkan material kapal menjadi patah. Proses patah material ini biasanya berlangsung lama ya, apalagi dengan keadaan material yang sangat besar seperti kapal Titanic ini. Selanjutnya patah fraktur, kita membahas patah ulet. Di sini dapat kita lihat patah ulet di gambar kiri dan patah getas gambar kanan. Patah ulet memiliki karakteristik tersendiri, terlihat dari permukaan hasil patahan yang dapat dilihat secara mikroskopik maupun makroskopik. Patah secara ulet juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu patah ulet tingkat tinggi biasanya terjadi pada material berupa logam lunak dan patah ulet tingkat menengah. Patah ulet di sini terlihat pada poin A. Terjadi istilah permulaan necking, lalu pada poin B terlihat adanya lubang-lubang kecil, dan di poin C terlihat lubang-lubang kecil tadi menyatu dan membentuk lubang besar. Di poin D terjadi rambatan retakan, dan di poin E barulah terjadi fraktur dengan arah patah membentuk sudut 45 derajat terhadap arah tarikan. Jadi permulaan terjadinya kegagalan pada patah dari logam itu diakibatkan oleh partikel-partikel logam yang renggang ya, yang mengakibatkan lubang-lubang kecil dan akhirnya membuat arah logam itu berubah arah. Selanjutnya patah fraktur pada gambar dapat terlihat hasil dari patahan. Pada gambar A itu patah ulet sempurna, yang gambar B itu patah ulet sebagian, yang gambar C patah getas. Patah getas. Patah getas tidak mengalami deformasi plastik sebelum terjadinya patah dan mengalami perambatan retakan yang sangat cepat. Mungkin ada yang bertanya di sini deformasi plastik. Di sini akan kita bahas deformasi itu pada pertemuan berikutnya. Jadi ilustrasi deformasi adalah sebuah besi itu apabila diberi beban dia akan mengalami deformasi atau perpanjangan. Jadi contohnya sebuah plat besi dengan mungkin panjang
panjang 2 meter, lalu ditimpa dengan beban sebesar 1 ton, maka secara makroskopik memang tidak kelihatan, tapi secara mikroskopik bagian logam atau plat besi yang dibebani dengan beban 1 ton itu akan mengalami deformasi. Nah, untuk pembahasan mengenai deformasi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, arah dari retakan sendiri tegak lurus dengan arah tarikan dan memiliki bentuk patahan yang datar. Bentuk patahan yang terjadi pada patah getas memiliki karakteristik tertentu, yaitu tidak terdapat adanya tanda-tanda deformasi plastik sebelum patah. Jadi di patah getas ini tidak ada tanda-tanda deformasi plastik ya sebelum patah. Selanjutnya, sebagai contoh, pada beberapa bagian dari baja terdapat tanda V seperti yang terdapat pada logo Chevron. Pada daerah dekat patahan terdapat garis, dan daerah seperti punggung bukit. Tak jarang jenis patahan dengan pola di atas tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Patah getas pada material amorf seperti gelas keramik, daerah yang dihasilkan akan menghasilkan permukaan yang halus dan berkilau. Patah fraktur. Secara makroskopik, permukaan patahan akan terlihat berbutir dan bersegi sebagai akibat dari perubahan orientasi dari bidang-bidang pembelahan dari butir menuju butir. Ini akan terlihat jika diamati secara mikroskopik dengan menggunakan semi elektron mikroskop atau SEM. Dalam beberapa paduan, perambatan retakan terjadi di sepanjang batas butir. Retakan ini dinamakan dengan intergranular. Jenis patahan ini akan memperlihatkan butiran secara keseluruhan dan bersifat 3 dimensi. Hal ini terjadi setelah terjadinya proses memperlemah ikatan pada batas butir. Kelelahan fatigue. Fatigue atau kelelahan adalah bentuk dari kegagalan yang terjadi pada struktur karena beban dinamik yang berfluktuasi di bawah yield strength yang terjadi dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Fatigue menduduki 90% penyebab utama kegagalan pemakaian. Terdapat 3 fase dalam perpatahan fatigue. Yang pertama adalah permulaan retak, yang kedua ada penyebaran retak, dan yang ketiga patah. Mekanisme fatigue. Mekanisme permulaan retak dimulai pada crack initiation yang terjadi di permukaan material yang lemah atau daerah di mana terjadi konsentrasi tegangan di permukaan seperti goresan, nodes, lubang pit, dan lain-lain. Akibat adanya bebanan berulang, selanjutnya adalah penyebaran retak. Ini berkembang menjadi microcrack. Perambatan atau perpaduan microcrack ini kemudian membentuk macrocrack yang akan berujung pada failure. Kemudian material akan mengalami apa yang dinamakan perpatahan. Perpatahan terjadi ketika material telah mengalami siklus tegangan dan regangan yang menghasilkan kerusakan yang permanen. Kondisi pembuanan benda. Yang pertama termasuk tegangan berfluktuasi, yang kedua regangan berfluktuasi, temperatur berfluktuasi, atau dalam kondisi lingkungan korosif atau temperatur tinggi. Kebanyakan kegagalan pemakaian terjadi akibat dari tegangan-regangan tarik. Mekanisme fatigue. Awal proses terjadinya kelelahan adalah jika suatu benda menerima beban yang berulang, kemudian terjadi slip. Ketika slip terjadi dan benda berada di permukaan bebas, maka sebagai salah satu langkah yang disebabkan oleh perpindahan logam sepanjang bidang slip. Ketika tegangan berbalik, slip yang terjadi dapat menjadi negatif berlawanan. Dari slip awal secara sempurna dapat mengesampingkan setiap efek deformasi. Deformasi ini ditekankan oleh pembebanan yang berulang sampai suatu retak yang dapat terlihat, akhirnya muncul retak mula-mula terbentuk sepanjang bidang slip. Selanjutnya, kelelahan fatigue merupakan brittle fracture yang ditandai dengan deformasi plastik yang sangat sedikit.
Proses terjadinya fatigue ditandai dengan crack awal, crack propagatin, dan fraktur akhir. Permukaan fraktur biasanya tegak lurus dengan beban yang diberikan. Dua sifat makro dari kegagalan adalah tidak adanya deformasi plastik yang besar dan fraktur yang menunjukkan tanda-tanda berupa benchmark atau cell. Tanda-tanda makro dari fatigue adalah tanda garis-garis pada permukaan yang hanya bisa melihat atau dilihat oleh mikroskop elektron atau SEM. Kelelahan fatigue. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan adalah tegangan siklis, yang dimana besarnya tegangan siklis tergantung pada kompleksitas geometri dan pembebanan. Yang kedua, geometri. Konsentrasi stres akibat variasi bentuk geometri merupakan titik mulanya kelelahan atau fatigue crack. Yang ketiga, kualitas permukaan. Kekerasan permukaan dapat menyebabkan konsentrasi stres mikroskopik yang menurunkan ketahanan fatigue. 4. Tipe material. Fatigue setiap material berbeda-beda, contohnya komposit dan polimer. Memiliki fatigue yang berbeda dengan metal. Tegangan sisa. Proses manufaktur seperti pengelasan, pemotongan, casting, dan proses lainnya yang melibatkan panas atau deformasi dapat membentuk tegangan sisa yang dapat menurunkan ketahanan fatigue material. Jadi apabila biasanya material itu sudah dilas, maka ketahanannya itu akan berkurang. Yang keenam, besar dan penyebaran internal defect. Cacat yang timbul akibat proses casting seperti gas porosity, non-metallic inclusion, dan shrinkage void dapat menurunkan ketahanan fatigue. Arah beban. Untuk non-isotropik material, ketahanan fatigue dipengaruhi oleh arah tegangan utama. Besar butir pada umumnya semakin ukuran butir akan memperpanjang fatigue. Lingkungan. Kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan erosi, korosi dapat mempengaruhi kelangsungan fatigue. Temperatur tinggi menurunkan ketahanan fatigue material. Fatigue life dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama mengontrol tegangan. Peningkatan tegangan menurunkan umur fatigue. Yang kedua, pemicunya dapat secara mekanis, fillet atau alur pasak maupun metalurgi, porositas, dan inklusi. Kegagalan fatigue selalu dimulai dengan peningkatan tegangan. Mengontrol struktur mikro. Yang pertama, meningkatkan ukuran benda uji, umur fatigue kadang-kadang menurun. Kegagalan fatigue biasanya dimulai pada permukaan. Penambahan luas permukaan dari benda uji meningkatkan kemungkinan di mana terdapat suatu aliran yang akan memulai kegagalan dan menurunkan waktu untuk memulai retak. Yang ketiga, mengontrol menyelesaikan permukaan. Dalam banyak pengujian dan aplikasi pemakaian, tegangan maksimum terjadi pada permukaan. Umur fatigue sensitif terhadap kondisi permukaan. Dan yang ketiga, faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah tegangan sisa permukaan. Kegagalan material yang diakibatkan korosi. Korosi adalah suatu proses elektrokimia di mana atom-atom akan bereaksi dengan zat asam yang akan berkontaminasi dan membentuk ion-ion positif. Yang pertama dapat kita lihat ini, yang pertama general corrosion atau korosi menyeluruh. Dapat kita lihat kalengnya itu mengalami karatan atau korosi secara menyeluruh. Ini dapat kita lihat korosi celah ya. Korosinya hanya terjadi di celah-celah pinggiran lingkaran. Yang ketiga ada korosi galvanik, di mana korosi itu hanya terjadi di permukaan sklub atau baut. Yang terakhir ada korosi sumuran yang diakibatkan bagian-bagian itu sering terkontaminasi dengan air. Yang kita tahu bahwa sifat air itu memang membawa korosi pada logam atau metal. Selanjutnya, cara mengatasi kegagalan yang diakibatkan korosi.
Yang pertama, mencegah kontak langsung dengan air atau oksigen. Yang kedua, logam yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam. Yang ketiga, membuat logam yang tahan karatik. 4. Pelapisan. 5. Pengecatan. 6. Pelumuran dengan oil. 7. Pembalutan dengan plastik. 8. Pelapisan dengan timah. 9. Pelapisan dengan zinc. Ini adalah cara-cara untuk mengatasi kegagalan material yang diakibatkan oleh korosi. Yang terakhir, faktor penyebab kegagalan material. Ini secara komprehensif dapat kita urutkan menjadi 4. Yang pertama, seleksi material. Kegagalan yang terjadi karena seleksi material yang terburu-buru merupakan hal yang sering terjadi pada plastik atau industri lainnya. Data pemilihan material yang tidak mencukupi atau tidak lengkap. Jadi seleksi material ini, untuk menyeleksi material itu tidak bisa terburu-buru ya, karena apabila material itu diaplikasikan pada suatu benda, seperti contohnya kapal tadi, maka itu sangat fatal ya, sangat kronis akibatnya, di mana material tersebut akan mengalami failure atau kerusakan yang akan mengakibatkan korban jiwa dan korban meninggal. Yang selanjutnya, desain kriteria yang meleset dari kondisi operasi yang sebenarnya, seperti beban lingkungan, suhu operasi, dan sebagainya. Maksudnya di sini desain yang meleset di sini bisa kita analogikan sebagai desain yang tidak sesuai pada saat kita kondisikan di lingkungan. Seperti misalnya kita mendesain suatu plat baja, tetapi lingkungan kita lingkungan yang lembab dengan kadar air yang tinggi, maka desain tersebut sangat tidak worth it digunakan pada lingkungan tersebut. Yang ketiga, proses foaming dapat menimbulkan tegangan sisa retak, mikro, dan seterusnya. Machining, grading juga menimbulkan tegangan sisa. Pemusatan tegangan akibat kekerasan permukaan. Heat treatment dapat menyebabkan dekarburisasi permukaan baja menjadi lunak, distorsi, dan bahan retak akibat proses grind up cepat, quenching. 4. Kondisi servis. Meskipun sudah ada label peringatan mengenai keamanan dan instruksi penggunaan, kegagalan karena kondisi servis seringkali terjadi pada produk plastik. 5 kategori kondisi servis yang tidak disengaja antara lain pemakaian produk yang tidak tepat. Yang 2, penggunaan produk melebihi masa penggunaannya atau lifetime. Yang ketiga, kegagalan produk karena kondisi servis yang tidak stabil. 4. Kegagalan karena kondisi servis melebihi penggunaan yang sesuai. 5. Aplikasi simultan dari stres yang sinergi. Analisa kegagalan. 7 metode dasar untuk melakukan analisa kerusakan adalah: yang pertama, pengamatan visual. Kita bisa menggunakan pengamatan dari secara makroskopik dan juga mikroskopik. Yang kedua, analisa identifikasi. Kita menganalisis apakah ini misalnya plat besinya sudah dilas atau tidak. Yang ketiga, analisa stres. Ini analisa stres ini kita bisa lakukan dengan pengujian tegangan dan regangan. Yang keempat, mikrotoming. 5. Uji mekanik. 6. Analisa termal. Dan 7. Teknik non-destructive testing atau NDT. Yang kemungkinan uji-uji material ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian pembahasan pada pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam dan salam dunia satu keluarga.